Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Abida Putri dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Video ini tentang revisi artikel dari tugas mata kuliah Komunikasi Perpajakan, yang mana artikelnya berjudul Penagihan Pajak di Masa Pandemi. Pandemi COVID-19 telah mengakibatkan perlambatan pertumbuhan ekonomi, baik global maupun nasional. Untuk meminimalisir dampak ekonomi COVID-19, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu pemberian insentif di sektor ekonomi kepada para wajib pajak. Beberapa insentif tersebut antara lain: yang pertama, mengubah PPh pasal 21 pegawai dengan kriteria tertentu dengan PPh final wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu menjadi ditanggung pemerintah atau DTP. Yang kedua, pembebasan PPh pasal 22 impor atas wajib pajak telah ditetapkan sebagai perusahaan kemudahan impor tujuan ekspor atau KIT, dan memiliki klasifikasi lapangan usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 44/PMK 03/2020 dan PMK nomor 86/PMK 03/2020 tentang insentif pajak untuk wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Ketiga, pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30% dan angsuran yang seharusnya terutang. Yang keempat, pengambilan pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagai PKP berisiko rendah dengan jumlah lebih bayar paling banyak 5 miliar rupiah. Selain itu, insentif juga diberikan dalam bentuk relaksasi waktu penyampaian SPT wajib pajak badan dan penghapusan sanksi administrasi denda pasal 7 KUP terhadap wajib pajak orang pribadi. Berdasarkan pengalaman lapangan, berbagai insentif tersebut masih dianggap kurang karena insentif yang diberikan belum mencangkup relaksasi terhadap penagihan. Hal ini dianggap sebuah ketimpangan oleh wajib pajak. Berdasarkan ketentuan perpajakan yang berlaku, setidaknya ada 2 relaksasi yang bisa diberikan pemerintah kepada para penunggak pajak. Yang pertama, relaksasi jatuh tempo ketetapan pajak, baik dalam bentuk surat ketetapan pajak atau SKP maupun surat tagihan pajak atau STP, yang mana selama ini jatuh tempo pembayaran dalam ketetapan adalah 30 hari sejak diterbitkannya. Maka berdasarkan PMK bisa direlaksasi menjadi 60 hari atau sesuai dengan kebijakan pemangku kepentingan. Yang kedua, relaksasi pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Dalam PMK nomor 242/PMK 03/2014 tentang cara pembayaran dan penyetoran pajak diatur bahwa pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak dapat diberikan paling lama 12 bulan sejak diterbitkannya keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak. Selain memberikan relaksasi seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tata cara pembayaran dan penyetoran pajak, pemerintah juga memberikan relaksasi tindak penagihan aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 atau yang disebut dengan Undang-Undang PPSP. Terdapat 2 poin krusial. Yang krusial pertama, soal pemberitahuan surat paksa. Wajib pajak yang sudah diberikan teguran untuk melunasi utang pajaknya, namun tidak kunjung melunasinya, akan diberikan surat paksa harus dibayarkan paling lama 2 kali 24 jam setelah surat paksa diberitahukan. Jika tidak dilunasi menurut waktu yang telah ditentukan, maka ditindaklanjuti dengan penyitaan. Dalam kondisi wabah seperti ini, pemerintah memberikan relaksasi jangka waktu perusahaan pajak setelah mendapatkan pemberitahuan. Bisa menjadi
7 hari atau sesuai dengan kajian pemerintah. Krusial kedua, relaksasi soal pengumuman lelang 14 hari setelah penyitaan, wajib pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya, maka akan ditindaklanjutkan dengan pengumuman lelang. Ini dilakukan bertujuan agar negara bisa segera mendapatkan pemasukan yang sudah lama tidak dibayarkan. Meski barang-barang sitaan bisa dititipkan dan dipergunakan wajib pajak seperti biasa, akan tetapi pemberian relaksasi terhadap jangka waktu pengumuman lelang tentu akan menjadi angin segar bagi para wajib pajak. Dengan relaksasi ini, tentu wajib pajak atau penanggung pajak akan memiliki waktu bernafas lebih lama. Tindak penagihan represif yang diatur dalam Undang-Undang PPSP dan tidak perlu diberikan relaksasi oleh pemerintah adalah penyanderaan, di mana penanggung pajak punyai utang sekurang-kurangnya 100 juta rupiah dan diragukan itikat baiknya dalam melunasi utang pajak. Maka negara harus bersikap tegas dan cepat mengambil tindakan. Itikat yang tidak baik dari wajib pajak akan sangat mengganggu negara yang kondisi keuangannya sedang tidak baik yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Baiklah, sekian artikel yang telah saya revisi. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.